Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali dengan Pak Guru Supriyanto. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika pada bab mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Bisa kalian lihat pada buku matematika halaman 12. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya sangat mudah. Tinggal nanti ikuti video dari Bapak Guru sambil kalian nanti bisa mempelajari di buku matematika. Baik, kita lanjutkan. Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Ayo coba kita amati bilangan di bawah ini. Nah, pada buku tertera ada bilangan-bilangan yang sebagian itu kotaknya belum diisi atau kosong ya. Ini coba nanti akan kalian isi. Di sini contohnya ada juga yang bilangan bulat negatif. Untuk yang bilangan bulat positif ada bilangan 503. Kemudian di sini ya nanti akan coba kamu isi. Kemudian 505. Di sini kosong lagi titik, kemudian 507. Di sini juga kosong, di sini kosong. Nah, ini untuk yang bilangan negatif, di sini kosong, kemudian negatif 116, negatif di sini kosong, negatif 114, kosong, kosong, kosong. Nah, kalau kamu perhatikan, di sini bilangannya 503. Di sini titik-titik, 505, titik-titik, 507. Nah, kalau kamu perhatikan antara 503 titik-titik 505 titik 507, di sini kira-kira bilangan berapa kalau diurutkan? Coba kamu pikirkan di sini. Ya, betul. Di sini 503, di sini berarti 504, kemudian 505, 506, 507. Terus bagaimana yang di sebelah kiri dari 503? Berarti kalau yang di sebelah kiri itu lebih kecil. Kalau di sini 503, kirinya berarti kita kurangi 1 dari 503, 502. Di sebelah kirinya lagi 501. Nah, mudah sekali bukan? Ya. Kita lanjutkan untuk bilangan yang negatif. Bilangan negatif dan bilangan yang positif itu semakin ke kanan nilainya itu semakin besar. Sedangkan kalau ke kiri itu semakin kecil. Oleh karena itu di sini kamu jangan bingung, meskipun di sini 114, di sini 116, tetapi di sini ini yang perlu kamu ingat adalah ini bilangan negatif. Negatif 114, negatif 116. Di tengahnya titik-titik, di sini juga titik. Nah, kalau kamu perhatikan di sini antara ini ya negatif 114, negatif 116, ternyata ini ada satu bilangan di tengah-tengahnya yang hilang. Nah, coba kamu pikirkan berapa bilangannya di sini? Iya, betul. Berarti di sini negatif 114, berarti di sini negatif 115, negatif 116, berarti di sebelah sini negatif 117.
Nah, di sini negatif 114, sebelah kanannya negatif 113, negatif 112, negatif 111. Bagaimana? Mudah bukan? Baik. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini tadi ya. Dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Nah, tadi sudah dibahas, sudah diisi. Kita lihat isinya. Ya, 5. Yang kotak yang belum terisi tadi ini 501, 502. Di sini 504 dan 506. Untuk yang negatifnya, tadi sini negatif 117, negatif 115, dan di sebelah kanannya ini negatif 113, negatif 112, dan negatif 111. Bagaimana, mudah bukan? Ya, mudah sekali ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau ternyata kamu masih bingung karena tadi angkanya kok terlalu banyak sekali, angkanya sampai ratusan, coba kita lihat pada garis bilangan yang angkanya masih kecil, ya, ada 0. Di sini tengah-tengahnya 0, sebelah kanannya kosong, titik-titik, sebelah kanannya lagi 2, sebelah kanan lagi kosong. Dan sebelah kirinya dari 0, titik, titik, dan negatif 3. Nah, di sini kita tinggal mengurutkan saja. Setelah 0 itu berapa sebelah kanan? Ini yang nilainya lebih besar. Ya, setelah 0 berapa? Iya, betul. Setelah 0 adalah 1. Kemudian 2. Setelah 2? Iya, 3. Nah, bagaimana yang sebelah kiri? Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Nilai bilangan di sebelah kiri setelah 0 berapa? Iya, negatif 1. Setelah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Bagaimana, mudah bukan? Ya, kita lihat jawabannya. Ya, kotak yang belum terisi sekarang sudah bisa kita isi. 0, 1, 2, 3. Ke kirinya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, bagaimana, mudah bukan? Kita lanjutkan ya. Coba kita amati bilangan berikut ini. Sini contohnya, urutkan bilangan di bawah ini. Nah, berapa bilangannya? Contohnya ada 3, negatif 2, 4, negatif 1, 0, dan 5. Bagaimana cara mengurutkannya? Caranya sangat mudah. Kita tinggal melihat pada garis bilangan. Ya. Karena di sini ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Supaya lebih mudah, kita lihat pada garis bilangan. Ya, coba kita lihat garis bilangannya. Ini yang pertama, bilangannya adalah 3. Kita kasih tanda di 3. Iya. Kemudian negatif 2. Negatif 2 kasih tanda. Kemudian 4 bisa kasih tanda. Kemudian negatif 1 kita kasih tanda juga, negatif 1. Kemudian 0. Dan selanjutnya adalah 5. Nah, di sini kita sudah bisa mengurutkan. Bilangan ini akan kita urutkan dari terbesar atau terkecil. Boleh, misalkan dari terbesar. Berarti kita lihat yang sebelah paling kanan, itu nilainya terbesar. Kalau dari yang terkecil, kita tinggal melihat bilangan yang paling kiri. Kalau dari yang terkecil, bilangannya yaitu negatif 2. Kalau dari yang terbesar, berarti dari yang sebelah kanan, paling kanan, bilangannya 5. Coba kalau kita urutkan dari bilangan yang terkecil. Yang pertama berarti berapa? Iya, negatif 2.
kemudian negatif 1, kemudian 0, kemudian 3, 4, dan 5. Iya, betul sekali. Kita lihat jawabannya. Urutan dari bilangan tadi ya, yang 3, negatif 2, 4, negatif 1, 0, dan 5, kita urutkan dari yang terkecil, kita peroleh negatif 2, negatif 1, 0, 3, 4, 5. Bagaimana? Mudah bukan? Iya, mudah sekali kalau kita menggunakan garis bilangan. Tinggal kita kasih tanda pada garis bilangan tersebut. Kemudian kita lihat, kalau dari yang terkecil berarti kita urutkan dari yang sebelah kiri. Kalau dari yang terbesar, tinggal kita urutkan dari yang paling kanan dulu. Ya, seperti itu caranya. Mudah sekali. Nah, sekarang kalau kamu sudah paham tentang mengurutkan bilangan bulat, kita akan membandingkan bilangan bulat. Sebagai contoh, bandingkan bilangan negatif 10 dengan negatif 6. Gunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, caranya juga sama. Yang pertama, kita siapkan garis bilangan. Garis bilangannya tidak harus seperti itu ya, negatif 13 sampai 10 tidak. Yang penting nanti bilangan negatif 10 dan negatif 6 itu ada dalam garis bilangan. Namun jika kamu masih bingung, ya boleh kamu menuliskan atau kamu membuat satu garis bilangan nanti yang bisa dipakai berulang-ulang, boleh. Yang mana yang mudah bagi kamu, nanti silahkan dibuat. Yang jelas, kamu sediakan satu garis bilangan yang di sini ada nilainya negatif 10 dan negatif 6. Baik, yang pertama, kalau sudah disiapkan garis bilangannya, kita kasih tanda negatif 10. Kita kasih tanda di mana? Iya, negatif 10. Kemudian negatif 6. Nah, kalau sudah kedua-duanya sudah dikasih tanda, kita perhatikan negatif 6 dan negatif 10. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Sedangkan bilangan pada garis bilangan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, dengan demikian negatif 6 di sebelah kanannya negatif 10. Sehingga negatif 6 lebih besar atau lebih kecil? Iya, betul. Negatif 6 lebih besar dari negatif 10. Atau bisa juga kita menyebutkan negatif 10 kurang dari negatif 6. Ya. Nih, nilai bilangan semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Sehingga negatif 10 kurang dari 6 dapat kita tulis negatif 10 kurang dari negatif 6. Tulisannya seperti ini ya. Atau negatif 6 lebih dari negatif 10. Ditulis seperti ini. Bagaimana anak-anakku semuanya? Kalian apakah sudah paham? Ya, baik, mudah kan? Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau sudah paham, kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba mengerjakan soal yang ada di buku matematika. Ya. Ada di halaman 17. Ada 1, 2, 3. Di sini
Ada 4 sebenarnya kalau di dalam buku ya. Oh, yang nomor 1, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil hingga terbesar. A, B, C, D, E, F. Kemudian yang kedua, nomor 2, urutkan bilangan berikut dari terbesar hingga terkecil. Nah, sebenarnya nomor 1 dan nomor 2 ini sama seperti yang sudah Pak Guru contohkan tadi. Kita gunakan garis bilangan. Jangan lupa, kita gunakan garis bilangan supaya mudah mengerjakannya. Kalau yang sudah paham nggak masalah, tapi yang masih agak bingung, bisa dengan garis bilangan supaya lebih mudah. Kemudian yang ketiga juga sama, bandingkan bilangan berikut. Beri tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini akan Pak Guru contohkan jawaban untuk nomor 1 dan 3. 1 dan 2 itu tinggal nanti terkecil sampai terbesar, terbesar, terkecil itu mudah lah ya. Kalau bisa nomor 1 berarti nomor 2 insya Allah bisa. Nomor 3 pun sebenarnya mudah. Baik, kita coba jawab dulu ya. Coba urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Berarti ini yang nomor 1. Pak Guru ambil contoh yang A. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Negatif 13, negatif 6, negatif 10, 0, negatif 7, 2, 5, dan negatif 4. Caranya sangat mudah. Kita sediakan dulu garis bilangannya. Nah, ini kalau kamu sudah ada garis bilangan, tinggal kamu tempatkan saja bilangan-bilangan yang ada dalam soal. Yang pertama adalah negatif 13. Ya, kita kasih tanda negatif 13. Kemudian negatif 6. Kemudian negatif 10. 0. Negatif 7, 2, 5, dan negatif 4. Nah, kalau sudah dikasih tanda atau diberi tanda pada garis bilangan, kita akan sangat mudah bukan? Dalam menentukan urutan bilangannya. Iya, betul sekali. Dalam soal, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Terkecil hingga terbesar, semakin ke kanan, semakin besar, semakin ke kiri, semakin kecil. Berarti kalau mengurutkan dari yang terkecil, kita mulai dari yang kanan atau kiri? Iya, dari kiri. Bilangan yang paling kiri berapa? Betul, negatif 13. Ya, negatif 13, kemudian negatif 10, negatif 7, negatif 6, negatif 4, 0, 2, dan 5. Sehingga jawabannya adalah ya, betul sekali, tinggal kamu tuliskan ya. Ini untuk nomor 1 dan nomor 2 caranya sama. Hanya nanti pada saat sudah kamu kasih tanda pada garis bilangan, kamu tentukan dari kanan atau dari kiri. Kalau dari kanan, berarti dari yang terbesar hingga terkecil. Kalau dari kiri, berarti dari yang terkecil hingga terbesar. Ya, seperti itu ya anak-anak. Untuk selanjutnya, kita akan membahas, ini nanti yang lain kamu kerjakan sendiri ya. Sudah ada contohnya, ini akan sangat membantu sekali bagi kamu. Kita lanjutkan untuk soal nomor, kalau di soal itu nomor 4 ya. Pada buku halaman 17 itu ada pada nomor 4. Bandingkan bilangan bulat berikut. Beri tanda kurang dari atau lebih dari. Di sini Pak Guru contohkan negatif 6 titik-titik negatif 7. Ini yang soal D.
Negatif 6, apakah kurang dari 7 ataukah lebih dari 7? Nah, kita akan kerjakan bersama-sama. Ayo. Yang pertama, ya selalu kita sediakan garis bilangan. Garis bilangan tidak harus lengkap seperti itu ya, menyesuaikan. Tetapi kalau kamu sudah punya satu garis bilangan yang seperti itu, ya tinggal kamu gunakan itu saja. Ini akan sangat membantu kamu dan akan sangat cepat mengerjakan soal. Kalau sudah disediakan garis bilangan, kita letakkan yang pertama atau kita kasih tanda pada garis bilangan negatif 6. Ya, kemudian negatif 7. Nah, kalau sudah bisa kita lihat yang sebelah kanan berarti lebih besar apa lebih kecil? Iya, yang sebelah kanan lebih besar dan yang sebelah kiri lebih kecil. Sehingga negatif 6 itu titik-titik negatif 7. Berarti negatif 6 lebih dari negatif 7. Kita tuliskan jawabannya. Iya, negatif 6 lebih dari negatif 7. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Iya, paham ya. Ini materinya sebenarnya sangat mudah, asalkan kalian rajin dalam belajar, tekun, tidak mudah putus asa. Kalau masih bingung, nanti bisa diulangi lagi dari depan videonya. Kamu perhatikan baik-baik videonya, penjelasan dari Pak Guru, sambil nanti kamu buka buku matematikanya. Nah, Pak Guru berharap apa yang Pak Guru sampaikan ini mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Untuk selanjutnya nanti silahkan coba kamu kerjakan buku matematika halaman 17 yang seperti dicontohkan, tinggal kamu lanjutkan. Mudah-mudahan nanti kamu bisa mengerjakan semuanya. Oke, nanti selamat berjumpa kembali ya dalam materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.